Pemaparan saya ini adalah merupakan legal opini saya. Jadi bisa salah dan juga bisa benar. Jika ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa saya. Tetapi jika ada benarnya, itu semata karena rahmatnya Allah kepada kita semua. Inilah kanal pembagian waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Selamat berjumpa kembali sahabat sekalian. Pada video-video saya yang lalu kita telah bahas mengenai asas-asas dari hukum waris di KHI maupun secara umumnya praktek di peradilan agama. Selanjutnya pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum waris ini, terutama mengenai hukum materialnya. Hukum material itu kita sudah berbicara tentang isi daripada hukum waris itu sendiri, yaitu kita akan coba bahas lebih detail tentang kompilasi hukum Islam. Dan yang untuk pertama kita akan bahas dulu istilahnya kompilasi hukum Islam yang bab tentang waris, atau kalau di dalam buku kompilasi hukum Islam itu disebut sebagai buku 2 tentang hukum waris. Tapi sebelumnya sahabat sekalian, sekali lagi saya akan sampaikan bahwa dasar berlakunya kompilasi hukum Islam ini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 yang pada intinya adalah Presiden menginstruksikan kepada Menteri Agama, pertama, untuk menyebarluaskan kompilasi hukum Islam yang terdiri dari bab 1 tentang hukum perkawinan, bab 2 tentang hukum kewarisan, dan bab 3 tentang hukum perwakafan. Selanjutnya, instruksi Presiden ini ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan mengeluarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Isinya adalah bahwa seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan kompilasi hukum Islam di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sebagaimana dimaksud diktum pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang tersebut. Jadi sekali lagi saya akan jelas balik bahwa dengan diterbitkan instruksi Presiden tentang pelaksanaan kompilasi hukum Islam ini, secara real hukum Islam itu sudah dikompilasikan dan diberlakukan. Tetapi sekali lagi, walaupun sudah ada instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991,
Tapi pada prakteknya di peradilan ketika ditemui kasus-kasus kewarisan, kompilasi hukum Islam ini belum mempunyai sifat memaksa untuk diberlakukan. Baru pada tahun 2012 dengan diterbitkannya surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012, di situ baru disebutkan hukum yang digunakan di dalam penyelesaian sengketa waris adalah sesuai dengan agama pewaris. Ketika pewaris atau orang yang meninggal dunia itu beragama Islam, maka wajib kalau ada sengketa diajukan ke peradilan agama. Sedangkan peradilan agama sendiri menurut buku 2 edisi revisi tahun 2010 pedoman pelaksanaan tugas di peradilan agama, maka hukum terapan material yang diterapkan di peradilan agama adalah kompilasi hukum Islam dan jurisprudensi yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Tuh. Jadi ketika tahun 1991 kompilasi hukum Islam ini sudah dilahirkan, diluncurkan, tetapi belum memiliki daya untuk memaksa. Karena pada prakteknya di pengadilan ketika ada sengketa, para pihak masih dibolehkan untuk memilih hukum apa yang akan diterapkan di dalam menyelesaikan sengketa waris mereka. Jadi dulu tahun 1991 sampai dengan tahun 2012 itu meskipun kita seorang muslim, meskipun pewaris kita seorang muslim, bisa jadi kita tidak melaksanakan hukum waris Islam itu karena masih boleh memilih ketika ada sengketa. Tetapi setelah adanya surat edaran Mahkamah Agung, sepakat itu merupakan rumusan hasil dari Kamar Agama, maka ketika terjadi sengketa, agama si pewaris itu yang menjadi patokan. Jika agama pewaris Islam, maka sengketanya harus diajukan di peradilan agama dan memakai hukum material kompilasi hukum Islam. Lalu bagaimana jika setelah tahun 2012 itu kalau ada sengketa masih ada masyarakat kita yang pewarisnya beragama Islam mengajukan sengketa ke pengadilan negeri, maka kita boleh mengajukan eksepsi atau keberatan jika sengketa waris itu diperiksa diadili oleh pengadilan negeri. Dan nanti tentu pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena merupakan kompetensi atau kewenangan peradilan agama. Itu sahabat sekalian, yang penting kita pahami bahwa inti dari semua ini adalah sejak tahun 2012 secara praktek di peradilan jika ada sengketa itu patokannya adalah pewaris yang beragama Islam wajib menggunakan hukum waris Islam yang tersusun dalam kompilasi hukum Islam. Baiklah sekalian, untuk memulai pembahasan ini kita langsung, karena di kompilasi ini ada 3 bab, ada 3 buku. Buku 1 yaitu tentang perkawinan, buku 2 tentang waris, dan buku 3 tentang wakaf. Maka sesuai dengan fokus pembahasan kita, yaitu kita akan buka langsung di buku 2. Buku 2 bab 1 tentang ketentuan umum. Jadi yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Itulah yang disebut hukum kewarisan adalah
seperangkat aturan di dalam kompilasi ini yang sifatnya itu mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau harta warisan atau tirkah, dan menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Jadi itu batasan pengertian definisi daripada hukum kewarisan itu. Yang B, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Nah, inilah kita yang kadangan di praktek di masyarakat sering keliru menyebut yang dimaksud pewaris itu adalah jumbo dengan ahli waris, orang yang ditinggalkan. Padahal yang dimaksud pewaris itu adalah orang yang meninggal dunia dan beragama Islam meninggalkan harta peninggalan. Itulah yang disebut pewaris. Jadi kalau ini sudah kita pahami, di belakang kita tidak perlu menjelaskan lagi tentang apa sih yang dimaksud dengan pewaris, karena memang dalam praktek sehari-hari penyebutan istilah ini memang banyak yang belum paham dan masih rancu. Selanjutnya yang disebut sebagai ahli waris, kriteria ahli waris itu adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Jadi ahli waris itu adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan pewaris maksudnya, atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Itu berarti dalam hal ini adalah janda atau duda. Kemudian harus beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Jadi itulah yang dimaksud ahli waris. Jadi ada tambahan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Jadi ahli waris itu mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Jadi hubungan darah anak, ayah, ibu, saudara, paman, dan semuanya itu termasuk ahli waris. Tetapi nanti ada azas hijab mahjub atau terhalangnya seseorang ahli waris itu mendapat bagian karena sebab-sebab tertentu, seperti yang pada video lalu kita sudah bahas tentang prinsip-prinsip hijab mahjub itu. Selanjutnya sahabat sekalian, apa yang dimaksud harta peninggalan? Harta peninggalan disebutkan dalam pasal 171 huruf D kompilasi hukum Islam adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Nah, harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Jadi termasuk hak-hak yang tidak secara material itu nampak dilihat oleh mata kita, itu juga merupakan harta peninggalan. Selanjutnya sahabat sekalian, harta waris atau harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Jadi beda antara harta peninggalan
dengan harta warisan. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun haknya. Sedangkan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Jadi maksudnya begini, sahabat sekalian, ada kalanya seorang itu ketika sudah berumah tangga itu mempunyai dua kategori harta. Jadi orang yang meninggal, pewaris itu memiliki dua harta yang statusnya berbeda. Misalkan contoh, si A ini ketika masih bujang dia sudah memiliki rumah. Kemudian pada tahun 2010 dia menikah dengan seorang perempuan. Kemudian pada tahun 2012 dari dalam perkawinan itu dia dapat membeli sebuah rumah lagi. Maka ketika si A ini meninggal dunia, dia memiliki dua jenis harta yang ditinggalkan. Yang pertama adalah harta bawaan rumah yang pertama tadi, yang kedua adalah statusnya harta gonogini atau harta bersama. Yang pada video yang lalu kita juga sudah sedikit bahas tentang hal ini. Harta bersama harus diselesaikan dulu pembagiannya, separuh untuk si A dan separuh untuk si istrinya. Sehingga harta warisan yang disebutkan di dalam huruf E kompilasi hukum Islam pasal 171 ini adalah berarti terdiri dari satu rumah harta bawaan ditambah separuh dari bagian harta gonogini, yaitu separuh dari nilai rumah itu tadi. Sahabat sekalian, selanjutnya kita akan cari tahu tentang wasiat. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia, yaitu wasiat. Jadi wasiat itu ketika si pewaris ini meninggal dunia, tapi sebelum meninggal dunia dulu dia pernah berwasiat bahwa harta yang dia miliki itu nantinya akan diberikan kepada orang lain atau kepada lembaga, tetapi berlakunya ketika si pewaris ini sudah meninggal dunia. Beda dengan hibah. Nah, nanti di bawah di huruf G kita bahas tentang apa sih yang dimaksud dengan hibah. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Jadi garis tebalnya adalah bedanya wasiat dengan hibah adalah hibah itu diberikan pada saat si pemberi hibah itu masih hidup. Berarti peralihan haknya juga sudah berlaku saat itu, saat si pemberi hibah itu masih hidup. Kalau wasiat, betul itu diucapkan ketika si pewasiat itu masih hidup, tetapi berlakunya ditunda nanti ketika si pewasiat itu sudah meninggal dunia. Itu adanya. Selanjutnya, sahabat sekalian, kita juga harus bisa mengerti, memahami tentang apa sih anak angkat itu. Pasti anak angkat itu karena nanti di dalam praktek pembagian waris ini kita sangat mungkin sekali akan bersinggungan dengan masalah anak angkat ini. Di dalam pasal 171 huruf A yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Jadi
Yang dimaksud anak angkat itu adalah tanggung jawab pemeliharaan kehidupan si anak itu sehari-hari, pendidikan anak itu sehari-hari, itu beralih tanggung jawabnya dari orang tua asli, orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya itu berdasarkan putusan pengadilan. Jadi pengangkatan anak itu harus didasarkan atas putusan pengadilan. Panjenengan semua ketika akan mengadopsi atau mengangkat anak itu harus mengajukan permohonan penetapan anak angkat ke pengadilan agama ketika anak itu beragama Islam, atau kita yang beragama Islam, orang tua angkatnya itu yang beragama Islam harus diajukan ke pengadilan agama. Jadi ini sahabat sekalian yang banyak menjadi masalah. Saya dalam praktek sehari-hari di pengadilan itu sering kali menemui masalah-masalah seperti ini. Karena dahulu banyak orang-orang dahulu itu yang mengangkat anaknya itu dianggap seperti menjadi anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri. Sehingga tidak melalui penetapan pengadilan, tapi mereka langsung dianggap seperti anak kandungnya. Misalnya akte kelahirannya sudah disebutkan sebagai anaknya si ayah angkat, orang tua angkat itu. Jadi akte kelahiran, ijazahnya, kemudian kartu keluarganya itu disebut sebagai seakan-akan anak kandungnya. Misalkan Dharma ini tidak punya anak, kemudian mengangkat anak, namanya adalah Sulis. Jadi di dalam akte kelahiran, di dalam ijazah, kemudian di dalam kakak itu disebutkan Sulis itu kalau di kakak nama ayah, nama ibu kandungnya, ayah kandungnya adalah si Dharma itu tadi. Nah, seharusnya tidak begitu. Statusnya pun disebut sebagai status anak kandung. Nah, ini yang tidak benar, hadirin sekalian, dan ini tidak boleh terjadi karena ini di belakang akan menjadi masalah. Sekilas saya akan kasih contoh tentang hal ini. Saya pernah ada gugatan waris di pengadilan agama di Tulungagung. Nah, kebetulan si pewaris ini tidak memiliki anak kandung. Tidak memiliki anak kandung, tetapi ada saudara kandungnya. Nah, kemudian ketika terjadi sengketa antara anak angkat dengan saudara, ini menjadi kita simalakama. Pada waktu itu saya sedang menjadi pembela atau kuasa hukumnya si anak angkat. Ketika kita ingin menuntut hak kita mendapatkan bagian waris dari orang tua angkat itu, kita harus bisa membuktikan bahwa kita ada hubungan dengan si pewaris, yaitu sebagai anak angkat. Karena anak angkat ini mendapat wasiat wajibah 1/3 bagian. Nah, pada saat pembuktian ketika kita akan mengajukan alat bukti berupa kartu keluarga dan akte kelahiran, di situ disebutkan bahwa si anak angkat itu seakan-akan seperti anak kandung, seperti contoh tadi. Nah, ini berbahaya, sahabat sekalian. Ketika saya mengajukan bukti ini ke pengadilan, maka saya telah menggunakan bukti yang palsu. Karena dia anak angkat, tetapi di dalam dokumen itu disebut sebagai anak kandungnya sendiri. Tetapi ketika kita tidak memiliki bukti apapun tentang hubungan kita dengan si pewaris itu tadi, maka tentu kita tidak akan diakui sebagai anak angkat dan berhak untuk mendapatkan 1/3 bagian maksimal. Akhirnya, karena pada waktu pengangkat anak itu terjadi pada tahun 70-an,
Makanya saya berpikir pada waktu itu bagaimana caranya saya bisa membuktikan bahwa ini adalah betul-betul anak angkat, tetapi tidak ada putusan pengadilan tentang pengangkatan anak, dan saya tidak mungkin mengajukan bukti kakak dan akte kelahiran yang disitu menyebutkan sebagai anak kandung, karena itu bisa menjadi pidana bagi klien saya. Akhirnya saya berargumentasi kepada hakim bahwa mohon maaf yang mulia, di dalam kompilasi hukum Islam memang disebutkan anak angkat itu harus didasarkan oleh putusan pengadilan. Lah, yang menyatakan itu adalah kaidah di dalam pasal 171 huruf H kompilasi hukum Islam. Kita semua tahu bahwa kompilasi hukum Islam itu baru lahir pada tahun 1991. Sedangkan pengangkatan anak dari klien saya ini terjadi sejak tahun 1970. Jadi aturan kompilasi hukum Islam belum terbit pada waktu itu. Sehingga apakah tidak bijaksananya kalau kita tidak berkutat pada formil, hukum formilnya, tetapi kita bisa membuktikan secara materialnya bahwa ini adalah betul-betul anak angkat. Kemudian pada waktu itu saya mengajukan bukti raport kelas pada waktu TK, pada waktu SD, SMP, SMA. Di raport itu disebutkan bahwa si anak angkat ini tertulis wali murid, yang tertulis sebagai wali muridnya adalah si orang tua angkat ini. Artinya apa? Ini saya sudah bisa membuktikan bahwa kehidupan sehari-hari, pemeliharaannya, dan biaya pendidikannya sehari. Artinya apa? Bahwa dengan bukti-bukti yang saya ajukan, raport yang tertulis wali muridnya adalah orang tua angkat, kemudian saksi-saksi, sebetulnya secara substansi kita sudah bisa membuktikan bahwa dia adalah betul-betul anak angkat yang sebagaimana dikategorikan di dalam huruf H ini tadi. Karena dengan begitu menjadi terbukti bahwa biaya pendidikan dan sebagainya serta pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari ini betul-betul sudah beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat itu. Dan alhamdulillah akhirnya sangat bijaksananya hakim, kemudian pengadilan agama Tulungagung memutuskan bahwa klien saya itu disahkan sebagai anak angkat dan berhak mendapatkan 1/3 bagian dari harta waris yang ditinggalkan orang tua angkatnya. Jadi begitu sahabat sekalian. Kemudian yang terakhir yaitu yang di huruf I, di sini dikatakan yang disebut Baitul Mal adalah balai harta keagamaan. Nah, ini balai harta keagamaan ini fungsinya nanti untuk mengelola, menampung harta waris yang tidak ada ahli warisnya sama sekali. Tuh, saya kira begitu untuk video kali ini. Sekali lagi, agar channel ini bisa berkembang, kami mohon bagi yang belum subscribe, mohon untuk klik tombol subscribe dan bunyikan tombol lonceng agar panjenengan semua mendapatkan notifikasi ketika ada video-video saya yang baru. Akhirnya, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.